A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah sore hari ini, takdirnya berjumpa kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Saya mungkin suaranya belum kembali ya, masih ada batuk-batuknya ya. Alhamdulillah ala kulli hal, atas keadaan apapun semuanya baik untuk kita karena semua adalah ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat beriring salam teruntuk junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita ditakdirkan untuk bisa mengikuti beliau, menjadi follower setianya, dan tentunya harapan kita adalah cinta berbalas dengan cinta. Bahwasanya cinta kita kepada Rasulullah berbalas dengan cinta Rasulullah kepada kita. Ujungnya apa? Satu, pasti mendapatkan izin untuk meminum air daripada telaga Kautsar yang disebutkan oleh beliau, siapapun orang seteguk saja meminum telaga Al-Kautsar, maka dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya kelak di akhirat. Dan yang terpenting, sampean dan kita semua diakui sebagai umat Rasulullah. Tuh, cinta berbalas cinta, diakui. Kalau udah diakui, maka otomatis pasti kita akan dibelain. Pembelaan itu dalam bahasa Arabnya syafaat. Kita disyafaati oleh beliau. Syafaat itu bisa datang dari mana-mana teman-teman sekalian. Bisa lewat Quran yang kita baca. Nabi mengatakan ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ali. Dia akan datang pada hari kiamat sebagai pembela siapapun orang membacanya. Syafaat juga bisa datang dari teman-teman beriman, teman-teman soleh yang senantiasa akrab dengan kita, ngingatkan kita tentang kebaikan. Itu nanti mereka belain, akan nolongin, ya. Makanya berkumpul dengan orang-orang soleh itu juga ikhtiar agar kita saling tolong menolong kelak di akhirat. Syafaat bisa pula dari anak kepada orang tuanya, anak belain mama ibunya, ya bapak ibunya dibelain ketika Allah mempersilahkan udkhul jannata birahmatina, kamu masuk duluan ke surga nak. Maka anak-anak tadi mengatakan lanadkhulul jannata, ya Rabb, wahai Allah, kami tidak akan masuk surga duluan hatta ya'tina aba'ana wa ummahatana, sampai engkau mendatangkan kepada kami bapak kami, ibu kami. Nah, itu dibelain sama anak-anaknya. Kadang seorang ayah kaget, posisi derajatnya tiba-tiba naik. Salah satunya adalah karena doa ampunan yang datang dari anaknya. Begitupun juga nanti sekian rangkaian banyak pembela, paling besar syafaatul udhma, syafaat paling agung datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka biasakan sholawat, komitmen untuk belajar Nabi itu siapa, sehingga kita itu tak perlu mencari idola lain, ya, figur-figur lain dalam hidup untuk selamat, kecuali cukup mengikuti Nabi. Teman-teman, kalau kita membaca tentang Nabi itu nggak pernah ada selesainya. Hari ini banyak tulisan para ulama, sudah versi bahasa Indonesia, membuat kita itu semakin kenal dengan Nabi, cinta dengan Nabi. Dari sisi medis, dari sisi militer, dari sisi seorang guru, semua ada bukunya masing-masing. Rasul Al-Qaid, Rasul Panglima. Strategi-strateginya hari ini ditulis oleh Jenderal Bintang 2. Jadi bukan orang biasa yang menulis tentang hebatnya Nabi ketika memimpin. Ya, Nabi seorang pemimpin negarawan, Nabi seorang guru, Ar-Rasul Al-Mu'alim. Ada bukunya sendiri-sendiri, udah terjemah bahasa Indonesia. Rasul sang guru. Jadi hari ini siapa yang mengajar dan metode mengajarnya itu biar menarik, suruh ngikut Nabi. Ya, Nabi itu cara ngajarnya gimana? Mulai dari ngajar anak-anak, remaja, pemuda sampai ngajari orang dewasa. Itu Nabi punya metode yang cakep-cakep gitu ya. Dari semua sisi. Bahkan Nabi sebagai seorang suami pun juga ada. Kita bisa meniru beliau bagaimana Nabi kepada keluarganya. Sampai Nabi kita mengatakan khairukum li ahlikum. Standar baiknya orang itu menurut keluarganya dia gimana? Semakin baik kepada keluarganya. Wa ana, dan Nabi mengatakan aku adalah orang yang paling mencontohkan kepada kalian, saya paling baik kepada keluarga saya. Maka ketika Nabi disuruh dites ya, tanya sama istri-istri Nabi SAW, bagaimana Rasulullah? Semua sepakat serempak, tidak ada yang saling merasa kalau aku nggak terlalu dicintai, enggak. Semua sepakat Rasulullah sayang banget sama aku, dan itu semua sama karena Nabi meratakan kebaikan yang beliau lakukan pada istri-istri beliau.
terutama kepada anak-anak beliau, sama semua saya lihat. Jadi nggak ada yang dianggap pilih kasih gitu, enggak. Jadi kita suruh niru Nabi gimana romantisnya dan sebagainya, masya Allah ya. Nah hari ini kalau yang mungkin lidah Jawa mungkin nggak terlalu familiar dengan judulnya sampean ya, tapi tadi beliau sudah menerjemahkan bahasa Indonesia ya, bahwasanya ada satu sindrom yang hari ini menjangkiti para pemuda pemudi atau mungkin ya bukan pemuda-pemudi, kaitannya dengan masa lalu dan sebagainya, yang yang berdampak pengaruh pada diri kita, rasa takut yang berlebihan untuk melangkah kepada jenjang pernikahan ya. Jomblo angkat tangan dulu. Berapa persen? Ya Allah. Jomblo angkat tangan. Oh depan ini pastilah berseragam. Saya tahu loh, masuk yang berseragam udah angkat tangan enggak apa-apa. Masa ada yang berseragam nikah sudah? Kalau yang nggak berseragam nih loh, paling depan jelas. Ya oke. Kalau yang mbak-mbaknya sudah semua. Satu, masya Allah, alhamdulillah. Baik ya, teman-teman sekalian. Sebenarnya materi ini bukan hanya sekedar untuk yang belum ya, tapi juga nasihat untuk saya dan semua kita yang sedang berlayar dalam samudera ujian keluarga. Ya karena menakutkan itu macam-macam ya. Jadi takut dalam bahasa Arab itu ada dua jenis ya. Saya contohkan ya di dalam surat Yusuf. Jadi bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam itu ketika dimintain izin oleh 10 saudaranya. Jadi kan mereka 10 saudara ini rapat ya. Rapat. Uqtulu Yusuf, kita bunuh aja Yusuf. Awit rahuhu ardon yahlakum wajhu abikum. Atau kita buang aja di satu tempat yang asing, yang jauh daripada orang. Ya, nah tapi saudara tertua, kakak tertua katanya begitu, mengatakan jangan kita eksekusi begitu gitu ya, kita kejam banget ya. Tapi sang kakak mengatakan la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf, wa alquhu fi ghayabatil jub, tapi buang aja. Jadi bukan dengan tangan kita itu dia matinya gitu, kita taruh aja tinggalin. Tapi naroknya fi ghayabatil jub, di sumur tua. Ya, jadi sumur dalam bahasa Arab ada dua. Satu bi'run itu sumur yang ruami, yang sering orang ke sana. Ya, tiap hari diambil airnya. Yang kedua al-jub itu sumur tua, sumur yang mungkin sudah banyak rumput-rumputnya, yang hanya orang tersesat saja yang ke sumur itu. Nah, Nabi Yusuf dimakarkan, pokoknya taruh di situ aja. Jangan dieksekusi sendiri kita. Jangan kita penggal, jangan kita pukul. Pokoknya taruh situ saja. Nah, hari berikutnya itu kemudian melaksanakan misi mereka. Jadi setelah meeting, rapat ya, isinya adalah pokoknya kita buang jauh-jauh di sumur tua, di tempat dimana jarang nanti musafir itu lewat. Jadi orang kesesat aja yang ke situ. Jadi potensi pasti pelan-pelan akan mati. Nah, besok harinya mereka izin ke bapaknya. Nah, ini kaitannya masalah takut ya. Kata bapaknya, qala inni la yahzununi an tadhhabu bi. Qala, sang bapak mengatakan, ini la yahzununi, ini sedih pertama. Yahzun ini dari kata huzn. Ada buku judulnya La Tahzan. Artinya jangan bersedih. Ini sedih jenis pertama. Yang kedua, inni la yahzununi an tadhhabu bi. Aku takut banget kalau dia Yusuf kalian ajak pergi. Wa akhafu, yang kedua takut atau sedih bernama khauf. Aku takut, juga bisa ngantarkan sedih. Jadi orang sedih itu sebenarnya juga karena rasa takut. Takut apa, kecemasan akhirnya datang gitu ya. Nah, di sini kosakatanya dua. Wa akhafu ayyakulahu dhi'bu. Kemudian takut terhadap serigala, mangsaan serigala. Jadi takut dimangsa serigala. Wa antum anhu ghafilun, dan kami tahu kamu nanti bisa lalai ninggalin atau ngawasin adik-adikmu. Perkataan Nabi Yakub ini, kalau dalam tafsir teman-teman, memunculkan dua penjelasan tentang sedih. Jadi ini kaitannya masalah trauma dan sebagainya. Itu
kekhawatiran, rasa takut, pikiran-pikiran negatif, overthinking dan sebagainya, itu bahasa Arabnya khuzn, ya. Tapi kaitannya dengan yang akan datang. Jadi khuzn itu sedih, takut, tapi ada kaitannya dengan masa lalu. Ya, dulu ada masalah dengan bapaknya, dulu ada masalah dengan ibunya, dulu ada masalah dengan mantannya, dulu ada masalah dengan itu nanti untuk melangkah ke depan ada rasa takut yang menggelayuti dia. Sebelum itu dirilis maka tetap akan ada. Itu khuzn. Jadi sedihnya karena ada kaitannya dengan masa lalu. Tapi kalau sedihnya kaitannya dengan ketakutan terhadap sesuatu yang akan terjadi, jadi nggak ada kaitan masa lalu. Tentang nanti kalau dimakan serigala gimana ya, nanti kalau gimana, itu bahasa Arabnya khauf. Ya, sebenarnya dua-duanya nyambung, antara takut dengan masa lalu sehingga kita takut berangkat ke depan. Oh, aku punya trauma. Nah, sama. Trauma ini macam-macam sebabnya. Yang paling mendorong orang kuat itu saya nggak nikah gitu. Itu trauma karena melihat langsung dengan mata kepala sendiri, atau mungkin mengalami, atau mungkin terjadi pada orang-orang terdekatnya. Nah, contoh lihat ada orang terdekatnya gagal. Yang paling dekat siapa? Orang tua kita. Lihat orang tua kita mungkin gagal dalam pernikahan, dalam tanda kutip gagal, artinya mereka berpisah. Nah, itu juga mendorong seseorang untuk takut menikah, bisa jadi. Nanti kalau aku kayak gitu juga gimana ya? Nanti kalau aku digituin suamiku gimana ya? Seperti dulu ibuku digituin sama bapakku. Nah, dia melihat langsung kejadian-kejadian itu. Itu juga sebab paling besar biasanya membuat kita itu menganggap pernikahan itu suatu yang sangat menakutkan, dan sehingga kita nggak mau melangkah. Mikirannya negatifnya banyak sekali. Jadi ada keterkaitan dengan peristiwa yang lalu, trauma. Atau mungkin circle lingkungannya seperti itu. Dia menjadi tempat sampah dalam artiannya. Ngerti tempat sampah ya? Juglangan. Semua curhatan larinya ke dia semua. Kanan kiri. Padahal yang dicurhati juga bermasalah gitu ya. Akhirnya ini numpuk nggak punya filter. Kita nggak siap. Makanya teman-teman kalau memang nggak siap untuk menerima curhatan, jangan buka gitu. Untuk yang lain aja, atau saya anjurkan ke fulanah gitu ya. Kalau kita memang nggak siap filternya, karena terutama bagi wanita menerima curhatan itu, kalau kita nggak siap, satu bisa mempengaruhi juga jiwa kita sendiri. Tahu-tahu kita emosinya ikut emosi, ikut gini. Kalau aku, nah ikut juga dia terpancing. Ya padahal dia nggak mengalami, cuman mendengar cerita temannya. Aku ikut jadi gemes ya. Nah, jadi kalau kita nggak siap, nggak perlu. Karena lama-lama bisa menjadi racun dalam hati kita, dan itu bisa mendorong kita punya rasa takut juga untuk melangkah ke depan. Ya, jadi trauma terutama daripada orang-orang dekat. Juga ada menurut para analisis para ulama, salah satu penyebab yang lain adalah karena beban. Jadi teman-teman sebelum menikah itu sudah banyak ucapan-ucapan yang kategorinya beban di kuping. Nduk, apalagi perempuan. Nduk, nanti kalau kamu tuh menikah, bawakan mama bla 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 bla. Itu beban namanya. Jadi sudah ada request duluan. Sehingga itu terus kepikiran, bahkan menjadi sebab terganjal atau tertundanya sesuatu yang sudah di depan mata. Kenapa? Karena kita merasa kita belum sanggup untuk mikul beban. Aku belum bisa ya datangkan mamaku ini minta apa requestnya atau apa. Itu bisa juga, Dok, nanti kamu boleh nikah, tapi syaratnya kamu harus bla 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 bla. Ini juga sering. Jadi orang tua tanpa sadar justru yang sering menanamkan penyakit yang menjadikan sebab anaknya trauma atau bahkan punya ketakutan tinggi, dan ini tanpa sadar sering dilakukan oleh orang tua di akhir zaman. Yang paling sering lagi, banyak ibu-ibu, bapak-bapak tanpa sadar melakukan dosa al-mannan. Ya, jadi dosa dalam ucapan itu ada namimah, ada mannan. Kalau namimah adu domba, ya, an-namimah salah satu sebab siksa kubur itu yang pernah disebutkan Nabi, fa innahu la yastanzihu minal baul. Jadi ketika beliau pernah melintasi dua kuburan, beliau mengatakan innama huma yu'adziban. Tuh, tahu nggak? Dua kuburan itu sedang diadab orang di dalamnya. Nabi bukan ramal, tapi pasti dapat wahyu. Ya Muhammad tuh dua orang tuh diadab tuh.
Wa ma yu'adzibani fi kabir. Dan dua orang itu diadab bukan karena dosa-dosa yang besar-besar banget. Satu, fa innahu la yastanzihu minal baul. Dia nggak beres urusan kencing. Jadi asal kencing selerekan selera-sleting gitu ya laki-laki. Jadi nggak ada cebok, nggak ada apa. Itu sebab sisa kubur. Ya. Nggak beres masalah urusan kecil. Maka saya sering bilang kalau orang tua ngelatih anaknya, jangan cuma ditatur depan got rumah bisa langsung diangkat langsung celananya. Ya, tanpa kita ajari istinja, cebok nak. Ya, ambil gelas aqua atau apa, nah ini najis harus disiram ya, sampai terbawa mek gede. Nah itu nanti kita tanpa sadar ya membuat dia terkena siksa kubur, karena itu dia meremehkan sampai besar. Kemudian yang kedua, namimah. Yamshi fil ardi bin namimah, jalan ke sana sini adu domba, itu namimah. Nah ada yang mirip namimah, namanya mannan. Mannan itu termasuk dosa yang kelak di akhirat diancam la yukallimuhullahu yaumal qiyamah. Termasuk orang yang pelakunya tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak diajak bicara, tanda Allah marah sama dia. Tanda Allah marah. Apa itu mannan? Orang-orang yang ngungkit kebaikan. Kamu kemarin kalau nggak tak ini, waduh, itu mannan. Nah itu sering terjadi pada orang tua dan berdampak kepada tertundanya menikah anak-anak. Tertunda menikah itu tanpa sadar kalimat itu menjadi beban. Sehingga dia trauma, mau nikah trauma. Kenapa? Ada beban tanpa sadar berangkat dari ucapan orang tua. Dan kategori ucapannya adalah menan, ngungkit kebaikan yang pernah lakukan. Dok, kamu kok enak betul mau nikah itu loh. Oh, uang kuliah belum balik, SMA lulus, ini kamu tuh dulu seragam habis ini. Mama punya hitungannya nih coba. Hitungannya SD kamu habis segini, SMP, nah itu menan namanya. Allah akan murka kepada orang seperti itu. Itu tanpa sadar berpengaruh kepada psikologis perempuan, terutama anak perempuan. Sehingga mereka itu beban itu terbawa terus, dikejarlah itu supaya beban itu terasa ringan. Padahal ya nggak selesai. Padahal sudah sering datang orang baik kepadanya, terhalang. Ada trauma justru dari orang-orang terdekat yang tadi memberikan kepada kita beban tanpa sadar lewat ucapan. Maka teman-teman sekalian, terkadang beban tuh nggak harus ngasih batu di pundaknya teman kita berapa kilo, enggak. Terkadang bisa jadi beban tuh cukup dengan kita ngomong sesuatu kepada kawan kita. Maka kita istighfar sering-sering. Hari ini ada nggak ucapan saya yang jadi beban teman saya? Ah, itu introspeksi masing-masing. Apa ya hari ini aku ngomong apa ya sama temanku yang kira-kira jadi beban? Ucapan apa biasanya teman-teman kalau itu ucapan tuh beban bagi kita? Kira-kira gimana? Biasanya kita kalau dulu liburan, kami santri itu, salah satu nasihat Ustadz tuh satu, jangan jadi hakim di rumah gitu. Satu ya, jadi kalau anak pondok itu keluar tuh kan ngerti dalil atau apa, kalau pulang ke rumah langsung Rasulullah bersabda, mak ini haram gitu, atau pokoknya gitu. Nah, itu nasihat Ustadz, jangan langsung. Yang kedua adalah hindari bertanya kepada orang lain yang dikhawatirkan ini pertanyaan jadi beban atau bahkan jadi membuat orang tuh muyak dengan pertanyaan itu. Salah satunya, kapan undangannya? Itu lagi kalau ketemu, akhirnya malah silaturahim. Kira-kira kalau mbak-mbak di sini, pertanyaan apa paling muyak sama dengerin? Mbak-mbak yang ditanya. Mbak-mbak, apa kira-kira? Pertanyaan apa yang sama muyak ditanya? Kalau ada mending kabur pada pertanyaan seperti itu. Apa kira-kira? Kapan punya anak, boleh. Apa mbak? Kapan mantu? Kapan mantu gitu? Kalau mas-mas, bapak-bapak, kapan nikah lagi? Masya Allah. Ya. Beban banget itu ya. Kita hindari teman sekalian. Kira-kira apa ya? Minimal ya, meskipun orang-orang itu berbeda, minimal saya nggak suka ditanya itu, maka jangan tanyakan itu sama orang lain. Ya, sebagaimana kita ingin diperlakukan, maka begitulah kita memperlakukan orang lain. Kita ingin diperlakukan, oh ya nggak usah tanya-tanya itu. Aku juga nggak suka ditanya kayak gitu. Maka jangan tanyakan itu kepada orang lain. Nah, teman sekalian sama juga. Bayang-bayang takut tadi juga berangkat daripada itu ya. Ada beban yang dipikulkan sehingga kita selalu pengen ngejar gimana supaya ini nggak ada beban lagi. Saya harus memberikan ini sama ibu saya, sementara batasannya nggak diberi. Contoh kayak tadi itu, saya pernah ada beberapa pertanyaan seperti itu, Ustadz,
saya ini pokoknya nggak nikah dulu Ustaz. Kenapa? Saya harus membahagiakan orang tua saya. Ini tidak sedikit kalimat ini. Saya harus membahagiakan orang tua saya. Nah, sehingga dia menunda untuk menikah. Sekarang saya tanya, bahagia itu tolak ukurnya apa dulu? Yang kedua, Saman ngasih batas waktu nggak? Memberikan bahagia itu sampai kapan? Bukankah kita sebagai anak sampai kapanpun ya harus mentransfer kebahagiaan, betul nggak? Masa kita ngasih bahagia sama orang tua saat kita belum menikah, habis menikah kita nggak mengirimkan bahagia sama orang tua, ya salah. Sampai kapanpun tidak ada namanya mantan anak, tidak ada mantan orang tua. Yang ada itu, yang pernah ada adalah mantan istri, ada itu. Mantan suami ada. Tapi kalau mantan anak tidak pernah ada. Artinya kalau kita mentransfer kebahagiaan itu ya nggak ada selesainya. Sehingga kalau sampean mengatakan saya harus membahagiakan kepada orang tua saya, sekarang saja jamaah sekalian, kita memandang bahagia aja antara kita dan orang tua kita aja beda-beda. Menurut kita, membahagiakan orang tua, contoh ada yang menjawab, nanti nunggu orang tua saya bisa saya hajikan. Oke, menurut sampean. Menurut bapak ibu sampean bisa jadi beda bahagianya. Jadi bahagia saja persepsinya kita berbeda jamaah. Makanya itu kalimat yang masih global ya, perlu dirinci. Maksudnya sampean membahagiakan orang tua itu sampai apa sih mbak? Sampai apa sih mas? Anu Ustadz, saya punya target nanti belikan motor. Oke, berarti kan ada target, ngerti harga motor, berapa duitnya, berapa akan dikejar. Nah itu baru bisa jamaah sekalian. Jangan diliarkan tanpa ada batasan. Kenapa? Bahagia itu tiap orang bisa berubah-ubah. Contoh, andikan zaman nggak ngasih target, nggak suka mama ini nak, loh kemarin ngejar itu, sekarang nggak suka, betapa berubah. Kalau memang kita ikuti perubahan yang nggak ngerti gimana itu siklusnya, kadang panas kadang hujan, ya sama nggak akan nikah-nikah jadinya. Karena kita ingin menurutkan, memuaskan sesuatu yang nggak ada ujungnya. Bahagia itu ujungnya apa teman-teman? Orang punya motor satu, merek A, muncul merek baru lagi, dia akan bisa tertarik dengan merek baru. Betul lah enggak? Kita beli HP seri terbagus, oke kita beli, kita senang, standar kita itu. Ternyata ada yang versi baru, kita akan mau lagi kok. Jadi kalau kita mau nurutin, sampai kapan kita pertama bahagia apa yang akan kita hadirkan sama orang tua sehingga kita itu menunda menikah? Nah, kira-kira sama nggak bahagia yang dimaksud? Yang kedua, batas waktunya ada nggak teman-teman? Jangan-jangan nggak ada. Kalau nggak ada ya sampai kapanpun kita harus membagi bahagia, ya selamanya. Artinya jangan sampai dengan alasan itu membuat kita itu menunda menikah. Bisa jadi bahagia orang tua sampean kalau sampean dapat jodoh. Bisa jadi bahagia sampean kalau ada yang timang cucu dari sampean. Macam-macam. Jadi jangan membatasi dulu membahagiakan orang tua sementara kita belum bertanya, bahagia menurut bapak ibu itu apa sih? Bapak ibu doakan saya mudah-mudahan ikhtiar akan mengumrohkan bapak ibu, doakan saya ya, Dok. Masya Allah ibu senang sekali, tapi jangan terlalu ya Dok, jangan sampai menghalangi kamu untuk bisa melakukan kebaikan. Nah itu masalah orang tuh yang bagus pasti gitu. Jadi dikasih spesifikasinya apa, kemudian berapa lama sampai mengejarnya. Jangan sampai dengan itu kemudian kita nggak punya target. Kalau nggak punya target, tahu-tahu 2005. Ya saya harus sampaikan, harus ada itu. Kapan penyampaian? Kalau belum, apa yang harus kita sampaikan? Bu, mungkin sambil berjalan, siapa tahu rezeki kita dua. Ya justru, saya pernah cerita ya teman-teman, seorang ibu yang pengen banget punya rumah di depan rumahnya dijual, besar, bagus. Doanya tiap tahajud, tiap sholat, ya Allah, takdirkan saya bisa di rumah itu. Ini kisah nyata yang saya ceritakan. Ternyata bulan depan rumah itu dibeli orang-orang lain. Belum rezeki kayaknya ini. Tapi saya pengen banget ya Allah rumah itu ya Allah. Doa lagi. Qadarullah orang ini juga pindah tugas dan dijual jamaah sekalian. Pembeli ketigalah itulah wasilah Allah memberikan rumah kepada ibu ini. Siapa pembeli yang ketiga? Sudah beberapa bulan dibeli. Beliau pun juga nggak atur sama belinya. Ya ini kayaknya belum takdir saya, tapi saya berkhusnul sama Allah. Kalau itu memang rezeki saya, rumah saya ya Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah untuk memberikannya. Suatu waktu anaknya kemudian mengatakan kepada ibunya, Bu, besok temani aku ingin memperkenalkan ibu kepada calonku. Kita coba ikhtiar silaturahim dulu, nanti baru kapan kita akan langsung melamar atau langsung. Oh sudah siap nak, insya Allah nak.
Diajak ke satu rumah, dan si bapak bilang sepakat dan diterima lamaran, ditentukan tanggalnya dan sebagainya. Sebelum acara pernikahan jamaah sekalian, sang bapak itu mengatakan, besannya itu mengatakan, ibu kan sendirian, anak saya juga anak tunggal. Saya minta, karena ibu paling dekat rumahnya, ibu tinggal mereka, atau mungkin kalau kurang nyaman di belakang itu banyak kamar-kamar bagus, ibu bisa di sana, tapi ibu paling tidak jagalah anak-anak kita ini. Jadi ternyata beliau itu membelikan anak gadisnya rumah pas yang di depan rumah tadi itu. Jadi di pembeli ketiga, ya, barulah beliau itu dapat rumah, ya. Ternyata Allah memberikan rumah itu justru lewat anaknya menikah, gitu ya. Anaknya menikah, ternyata dapat, ibunya dapat di situ. Oh, biasanya pokoknya ibu harus tinggal sama mereka dan sayangi mereka dan sebagainya. Dan di sini juga ada pelajaran yang dulu pernah kalau di sini belum saya sampaikan. Ya, banyak hari ini kan ikhtiar orang itu kalau menikah ya pengen mandiri, jelaskan. Tapi kan beberapa memang kita ini masih harus serumah, gitu ya, dengan alasan tidak ninggalin orang tua karena orang tua udah tua, ataupun udur-udur yang lain. Tetapi jamaah sekalian, kita dipersilahkan untuk seatap. Tapi ikhtiar untuk minimalisir konflik, kita dianjurkan untuk berbeda dapur. Ya, contohnya satu atap, satunya dapurnya di sini, satunya dapurnya di sini, atau pintu satunya ruang tamu di sini, sini juga punya ruang tamu. Itu ikhtiarnya lebih kalau bisa seperti itu, atau mungkin berdekatan. Mak, saya nggak jauh-jauh kok, di sebelah rumah itu, ya jarak. Ikhtiarnya begitu. Tapi kembali kepada topik kita jamaah sekalian, apapun yang menjadi khawatir kita, entah karena trauma, karena circle negatif, karena beban yang sangat banyak di pundak kita sehingga kita menunda kebaikan menikah, saya ingin sampaikan jamaah sekalian, bahwasanya nikah itu perintahnya Allah. Satu. Yang kedua, karena Allah yang memerintahkan, maka kita disuruh minta tolong kepada Allah. Siapa yang betul-betul serius minta kemudahan menikah tujuan untuk menghindari zina ataupun yang lainnya, ya Allah, supaya kami itu meninggalkan atau minimalisir dosa, ya Allah, Allah pasti akan bantu. Satu. Berarti kita itu jangan sampai kemudian melupakan Allah yang akan menghandle semua rasa takut yang mungkin kita miliki. Rasa takut apa? Sebab semua yang tadi Saman lihat gak enak-enak sehingga Saman trauma, itu satu karena berangkat nikah tidak berilmu. Kita sering sekali, ini nasihat untuk saya dan semua kita, ya, maksudnya saya bukan berarti nikah lagi, itu bukan ya, maksudnya ya nasihat dalam hal kebaikan ya. Mau iya juga nggak apa-apa kalau gini teman-teman. Nah kan saya lupa gara-gara itu kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saman sih ketawa ya. Jadi gini, kaitannya dengan apapun yang kita lihat dari hal yang nggak nyaman, itu sering karena kita belum berbekal ilmu. Itu penting. Maka memastikan kita berangkat ke bahtera rumah tangga dengan ilmu itu perkara mutlak, teman-teman. Jangan sampai sibuknya kita hanya untuk pesta sehari tok. Kita itu persiapan yang paling memusingkan itu siapa EO-nya, apa gaun yang kita pakai, yang motoin siapa, menunya catering apa aja. Itu sebenarnya kita sedang mempersiapkan acara sehari tok. Yang kita pikirkan mumet itu sejatinya adalah untuk menyelenggarakan acara sehari tok. Sementara hari-hari berikutnya kita lupa persiapannya. Padahal inilah awal ibadah terpanjangnya manusia. Menikah itu ibadah terpanjang. Sehingga saya nasihatkan semua kita hari ini, berbekal ilmu itu penting. Karena semuanya itu akan oke kalau kita tuh punya ilmu. Saya ingin contohkan ya. Anak panas. Kalau kita tidak punya ilmu itu paniknya minta ampun, teman-teman. Heboh, hari Minggu lagi, hari Ahad, dokter pada nggak ada, waduh bingung. Padahal panas baru sehari, kemudian dia bisa ngukur kan suhunya itu. Oh 37 lewat, nggak sebelum sampai 38, belum lah, insya Allah nggak apa-apa. Terus, tapi kalau ada ilmu ya gitu. Tapi kalau nggak ada ilmu panik, malah kita bawa ke UGD kondisi lemah, banyak penyakit di situ, malah dapat penyakit-penyakit baru, wallahu a'lam bishawab.
tambah jadi batuk pilek dan sebagainya. Sehingga panik itu muncul kalau nggak ada ilmu. Tapi kalau ada ilmu, tenang. Sama kalau sampai naik kapal, lihat tuh orang-orang yang punya ilmu. Mau air tuh masuk ke kapalnya, dia tenang aja, diseroin sama dia pakai gayung, dibuang. Nah kita, air, takut tenggelam. Kenapa? Kita nggak tahu ilmunya di lautan. Tapi mereka sudah terbiasa ngerti ilmunya. Oh tenang nih Pak, ini awan ke sana itu anginnya ke sini ini, nah, itu dia ngerti arah angin. Tenang kalau kita punya ilmu. Nah rumah tangga itu sama jamaah sekalian, ilmu. Sama pernah saya bahas tentang pesona jiwa. Pesona jiwa itu kan tips syarat mutlak kita ini nyaman ngobrol. Ya, kalau nggak ada pesona jiwa nggak enak ngobrol. Dan ngobrol itu kaitannya dengan ilmu. Nah apa yang kita bicarakan teman-teman kalau kita nggak ada ilmu? Sebenarnya rasa takut itu tips pertama ilmu. Yang kedua adalah pertolongan Allah. Kita hari ini banyak sering mendapati hal-hal yang nggak nyaman dalam kehidupan. Lihat saja, pasti karena masalah hubungannya dengan Allah. Keluarga yang nggak sholat, contoh, ya pasti multi konflik. Lah itulah yang kita lihat. Waduh nanti kalau aku nikah selalu tengkar terus. Saya tanya, ini keluarganya sholat nggak? Ya kadang sih kalau mau ya. Kadang, nah, ya nggak bisa. Nah itulah yang sampean kadang lihat. Sehingga trauma kita itu harus punya dasar. Itu loh ada keluarga yang bla bla bla, lihat. Mungkin sekarang lagi ada layang-layang putus. Film apa lagi ya? Yang keluarga Islam ini. Kalau tadi kan keluarga yang mungkin tidak sholat, tidak apa gitu ya, wajar lah gitu. Nah sekarang mungkin ada trauma baru. Muncul film yang filmkan baru, ini keluarganya agamis Pak. Tetap aja begitu. Jamaah sekalian, teman-teman, tidak ada hari ini perkara yang menjadikan sebab masalah dalam keluarga itu pasti kan masalah dosa. Tidak mungkin tidak. Sesoleh apapun itu pasti akan ada dosanya. Dan itu berdampaknya nggak perlu cerita sama istri atau suaminya. Karena kita tinggal di kapal yang sama, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala rasakan itu akibatnya. Tuh, ada satu orang lobangi kapal. Kira-kira yang tenggelam itu yang lobangi doang atau semua penghuni kapal, teman-teman? Semua. Kita nggak ikut-ikut bisa kena karena kita sedang belayar di bahtera yang sama. Nah itu, jadi kalau ada ustadz itu ada yang sudah jaga sholat, ya bisa jadi sholatnya dikerjakan, tapi ada hal yang tersembunyi yang dia nggak tahu, dan itu menjadi sebab Allah menguji, membenturkan, membuat rasa nggak nyaman. Kok bisa ustadz? Rumusnya satu aja. Kalau ada masalah dengan diri kita, itu tanda keberkahan hidup itu menjauh. Rumusnya itu aja. Dan keberkahan itu apa? Ketaatan. Taat itu ada dua. Satu, melaksanakan yang wajib. Dua, meninggalkan yang haram. Ini kita yang mana nih? Kalau wajib sudah berarti periksa yang kedua. Meninggalkan yang haram atau masih yang melakukan yang haram? Kalau ini digabung ya nggak bisa. Mohon maaf. Ini air 600. Ini berapa sih segini? 6,5 ya? 650. Mohon maaf, airnya segini. Andai kan ada yang merusak. Dicek out dulu Mas, tolong. Ini apa namanya? Tai cicak warna putih, ngerti? Besar mana sama yang hitam? Nggak pernah lihat sampean ya. Nggak usah dibayangkan ya. Cicak besaran yang hitam, yang putih itu kecil doang. Itu satu titik tai cicak masuk ke sini, lebih banyak airnya, tapi ada yang masih mau minum. Enggak ya. Gini ya teman-teman sekalian, kebaikan itu terkadang rusaknya dengan sedikit keburukan. Sehingga bisa jadi itu menjadi sebab masalahnya. Kenapa kok nggak manfaat untuk tubuh? Kenapa bla bla bla? Nah sama dengan perilaku kita. Itu saja kok sebabnya. Hilang keberkahan. Maka bahagia yang kita rasakan, yang kita kejar hari ini, itu berkah aja kuncinya. Maka Nabi selalu mendoakan pengantin dengan kalimat barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nabi cuma mendoakan dua keberkahan, teman-teman. Kenapa? Karena Nabi tahu kebahagiaan itu sebabnya Allah berkahi. Sehingga mohon maaf nggak perlu kita khawatirkan berlebihan. Yang kita kejar nanti kalau menikah cari keberkahan. Dah, insya Allah pasti kita bahagia. Jangan khawatir sesuatu karena memang Allah yang nyuruh. Masa Allah yang nyuruh kita untuk nikah, terus Allah memastikan pernikahan itu pasti kemudian sebagaimana yang kita sering lihat? Tidak. Itu namanya Allah kok nggak sayang sama kita ya. Nyuruh kita ibadah, tapi kok dalam ibadah itu selalu kita merasakan nggak nyaman. Sama kayak kok dokter ngasih sampean obat, terus sampean ngamuk-ngamuk gara-gara nggak sembuh minum obat, yang disalahin dokternya.
Salah. Yang disalahin gimana sampean minum obat, betul nggak? Nikah itu di mana-mana itu sebenarnya Allah tuh turunkan sakinah lewat pernikahan. Lihat tuh di undangan nikahan Indonesia, surat Ar-Rum ayat hafal tuh. Sama ayat 4 belum buat soalnya. Belum buat ya. Belum nyampe ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu, itu dalilnya jelas. Allah jadikan pasangan itu litaskunu sakinah. Itu jelas teman-teman sekalian. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah sakinah demikian, ya berarti yang disalahkan bukan Allahnya yang ngasih pernikahan itu untuk kita tenang seperti Adam tenang dengan diciptakannya Hawa. Teman-teman kan saya pernah bilang di majelis ini insya Allah ya, Adam itu kan full fasilitas tuh, nikmatnya kurang apa. Tapi jomblo itu memang gak enak. Allah tetap ciptakan Hawa supaya memang tujuannya lebih sakinah. Ya serius nih. Allah ciptakan wa khalaqa minha zaujaha. Sebenarnya surga itu seluruh kenikmatannya udah cukup. Tapi kalau namanya sendirian ya nggak bisa. Tetap Allah ciptakan Hawa. Nah, ini kan sudah ada contohnya gitu loh. Berarti ini memang benar nih. Nikah itu mendatangkan ketenangan, kedamaian. Ya, rasa takut muncul dari orang-orang yang mungkin belum berilmu menikah, jadi trauma tersendiri pada diri kita sehingga kita ketularan. Maka circle itu kita geser, bukan kita jauhi ya. Kita, oh kok seperti itu sih? Bener nggak? Kita cari tahu yang bener gimana. Kenapa kok ada anjuran nikah? Masa kita suruh dianjurkan untuk celaka? Kan nggak mungkin. Dianjurkan untuk sampean supaya sampean nanti nggak bisa lagi sendirian malam ngopi. Ah, itu rasa takut yang sering menghantui. Kamu nanti susah loh kalau sudah punya anak. Nanti rasa ini nih hari-hari ini banyak seperti itu yang dihembuskan oleh Barat. Tahu nggak teman-teman? Barat sekarang pusing sendiri dengan statement yang mereka sering sebarkan sendiri. Bahkan ada beberapa negara itu yang memfasilitasi orang nikah. Nikah lagi, bahkan dikasih biaya melahirkan atau apa. Gara-gara kampanye mereka sendiri kemakan. Kampanye mereka supaya membatasin anak, kemakan sendiri. Sampai orang punya anak pun dibayar sekarang itu. Coba bayangkan. Jadi itu datangnya kita tahu sumbernya dari mana gitu. Jadi jangan termakan itu ya. Maka sampai itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi kekhawatiran itu tentunya cukup diobati dengan ketenangan, dengan kita itu mengandalkan Allah yang nyuruh kita menikah, dan contoh Rasulullah SAW yang bahagia dalam pernikahannya. Tinggal kita itu ngikutin SOP-nya saja, checklist apa ya yang masih saya belum kerjakan ya, sehingga kok saya belum merasakan seperti apa yang dijanjikan gitu ya. Jangan malah membenci pernikahannya, jangan membenci obat gitu ya, jangan membenci dokternya, jangan membenci gurunya, jangan. Tapi mungkin kita cek, oh mungkin saya belum benar minum obatnya. Mungkin saya ya obat makan, jeroan juga diserang gitu ya. Ya pantangan ndak ada, ya sama aja gitu ya. Sama aja gitu. Begitu juga dengan pernikahan. Ya kita pingin mendapatkan kebahagiaan tapi jauh daripada ketaatan, nggak ada sholat ditegakkan, nggak ada perintah Allah dikerjakan, ya kita pasti akan jauh daripada keberkahan. Kalau berkah sudah jauh, maka pasti hilang namanya kebahagiaan. Itu teman sekalian yang dapat saya sampaikan di sore hari ini, singkat tapi mudah-mudahan jadi oleh-oleh untuk kita bisa amalkan. Kalaupun terapinya mungkin di kesempatan yang lain, saya sudah Pak Ustaz memang sudah trauma dan sebagainya. Nah itu perlu merilisnya, perlu tips-tips yang khusus ya, insya Allah di waktu-waktu yang lain. Gitu teman-teman sekalian, mudah bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya doakan yang belum menikah di waktu yang tepat, Allah hadiahkan pasangan terbaik insya Allah di waktu yang terbaik insya Allah ya, dengan ridhonya Allah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk semua kita yang sudah menikah, semoga Allah berkahi keluarga kita semua, Allah bahagiakan kita semua, dan Allah jauhkan kita dari petaka-petaka dalam rumah tangga. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ali Muhammad. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.